apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dituduh mencuri, seorang warga di Banyu Asin ditikam tetangganya. Selepas banjir bandang Sungai Lipung menerjang Desa Ulak Pandan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Para korban minta relokasi ke tempat yang lebih aman. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, TNI rutin melakukan pengawasan dengan patroli darat serta udara. Kita ke informasi yang pertama, dituduh mencuri. Seorang pria di Kabupaten Banyu Asin menjadi korban penikaman oleh tetangganya. Korban menderita luka tusukan senjata tajam sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku yang menghilang kini diburu polisi. Tayangan video amatir merekam perkelahian antara korban dan pelaku di tepi Jalan Nurdin Panji, Kabupaten Banyu Asin. Menurut warga yang merekam video, akibat perkelahian tubuh korban berlumuran darah. Usai perkelahian, pelaku pergi meninggalkan korban. Perkelahian bermula saat pelaku bernama Iwan mendatangi rumah Soekarno. Pelaku menuding korban telah melakukan pencurian. Karena korban tidak mengetahui tudingan tersebut, pelaku emosi hingga terlibat perkelahian. Pelaku yang telah menyiapkan senjata tajam menikam korban hingga bersimbah darah. Perkelahian antara dua orang laki-laki, salah satunya menjadi korban berupa luka tusukan, itu ditimbulkan akibat penuduhan ataupun dugaan dari pihak si tersangka terhadap korban yang menuduh si korban melakukan pencurian beberapa barang milik si tersangka. Karena tidak diterima atau tidak terima terhadap tuduhan itu, hingga terjadi perkelahian. Untuk saat ini korban mendapatkan perawatan, namun sampai dengan sore ini korban ataupun pihak korban belum membuat laporan. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek, penyidik Polsek Rambutan itu melakukan penelusuran ataupun pendekatan kepada pihak korban untuk melakukan upaya hukum. Sementara terhadap tersangka masih dilakukan pengejaran. Dia ini uang baru di sini. Mak itu kan, uang baru di sini. Apa kehilangan? Nuduh uang sini lah. Oh, seperti hilang nuduh. Nah, gitu. Nuduh suami kita. Iya nuduh. Laki aku nih udah bertahun-tahun di sini nih, belum pernah dia tuh nak masuk rumah wong, belum pernah. Ngenjuk anak bini makan. Jadi aku tahunnya. Berapa lubang Bu tadi suami? Di tujuh di bagian apa Bu? Belakang banyak. Di belakang semua Bu. Sekele, tangan di sini. Di pokoknya kena galoh. Dia tuh. Sekarang di rumah sakit Bu ya? Rumah sakit Bunda. Korban menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bunda. Pelaku yang menghilang usai perkelahian masih diburu tim Reskrim Polsek Rambutan. Didi Ruansa melaporkan dari Kabupaten Banyu Asin. 2 preman kampung yang sering memeras sopir truk di kawasan Simpang Sungki, Kota Palembang diringkus polisi. Aksi kedua pelaku meresahkan korban karena kerap meminta uang cukup besar. Jika tidak diberi uang, mereka akan mengancam dan merusak kendaraan. Ilham Hidayat dan Aris Munandar hanya pasrah saat digelandang ke Polrestabes Palembang. Kedua preman kampung ini kepergok memeras sopir truk di kawasan Simpang Sungki. Mereka sering meminta uang Rp100.000 hingga Rp150.000 setiap truk yang melintas. Namun jika tidak diberi uang, keduanya mengancam merusak kendaraan korban. Beberapa hari yang lalu kita menerima informasi dari masyarakat ya terkait dengan adanya pemalakan yang dilakukan di seputaran jalan. Ini modusnya itu adalah dengan cara meminta-minta terhadap sopir-sopir khususnya yang dari luar daerah Kota Palembang. Mereka dimintain uang, kemudian setelah itu baru dibolehkan jalan. Nah, kebetulan pada saat itu
anggota Satreskrim yang sedang melakukan melakukan tangkap tangan langsung. Jadi yang bersangkutan sedang melakukan pemalakan, menggedor-gedor pintu mobil, dan akhirnya dapat kita amankan. Berapa Demikian. Bang kisaran satu mobilnya Bang? Kenapa? Kisaran satu mobilnya berapa ditintai? Yang pas kita amankan itu satu kendaraan. Pakai senjata tajam Bang? Kenapa? Memang tidak ada senjata tajam. Ada unsur pengancaman nggak Bang? Kalau nggak kasih Bang? Betul, ada unsur pengancaman. Jadi sopir itu merasa terancam. Kisaran uang yang diminta Bang? Berapa Bang? Ya, Kisaran uang yang diminta satu mobilnya? bervariasi, ada yang 100.000, 50.000 gitu ya. Nah, kebetulan pas saat ini ya memang belum sempat terjadi, tapi upaya pengancamannya sudah ada. Dari penangkapan kedua pelaku disita barang bukti uang hasil setoran para korban Rp400.000. Mereka dijerat pasal pemerasan menggunakan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. 4 maling spesialis rumah kosong di kota Palembang diringkus tim Reskrim Polrestabes Palembang. Para pelaku mengincar peralatan elektronik dan perabotan dalam rumah mewah. Sempat menjadi buronan, 4 maling spesialis rumah kosong akhirnya ditangkap polisi dari 4 lokasi di Palembang. Aksi mereka meresahkan warga, khususnya pemilik rumah mewah. Sebelum beraksi, keempat maling memantau rumah mewah yang ditinggal pemiliknya. Para pelaku menyasar barang elektronik dan perabotan dalam rumah. Setiap beraksi, para pelaku hanya bermodalkan sebuah kunci Inggris. Pelaku ini adalah pelaku 363 ya, 363 pencurian dengan pemberatan. Jadi dia ini melakukan pengamatan dulu di rumah-rumah yang kira-kira bisa dia lakukan pencurian. Setelah melakukan pengamatan, dirasa aman, kemudian dipreteli. Rata-rata yang dipreteli itu AC, tralis. Seluruh tersangka telah 5 kali mencuri dalam rumah kosong. Keempat tersangka dijerat pasal pencurian yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun kurungan. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Waspada tindak kejahatan meskipun di tempat ibadah. Ponsel seorang petugas pengisian bahan bakar di Palembang hilang saat terlelap tidur dalam musola. Ponsel milik pegawai SPBU dicuri saat beristirahat di musola, Jalan Ahmad Yani, Palembang. Melihat pegawai SPBU tertidur lelap di dalam musola, pelaku pun mendekat. Dari balik sela pembatas ruang musola, pelaku dengan cepat mengambil ponsel yang berada di dalam saku baju korban. Berbekal rekaman video ini, polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku yang diketahui bernama Tegar. Pelaku yang berusia 19 tahun itu kesehariannya bekerja sebagai pengamen jalanan di lokasi sekitar SPBU. Menurut polisi, dalam aksinya, pelaku dibantu rekannya berinisial E yang berperan mengawasi lokasi sekitar saat kejadian. Jadi pelaku ini diamankan melalui CCTV, kita pantau melalui CCTV, mengidentifikasi para pelaku. Namun salah satu pelaku masih DPO atau pelaku inisial E. Nah, pelaku yang satu ini sudah kita amankan dan memang mengakui bahwa mereka mengambil handphone di SPBU. Modusnya benar? Gimana benar? Modusnya jadi pelaku memantau salah satu pegawai SPBU yang sedang istirahat di musola. Setelah itu si korban ini tidur, nah, si pelaku ini mengambil dari kantong baju yang ada digunakan oleh korban. Setelah itu setelah diambil, langsung mereka melarikan diri. Polisi saat ini masih mengejar keberadaan rekan korban berinisial E yang masih buron. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian yang ancamannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang pria di kota Palembang mencuri motor milik temannya. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil meringkus pelaku saat bersembunyi di rumah kerabat. Sementara uang hasil penjualan motor curian dihabiskan pelaku untuk bermain judi daring.
Yoga Pratama Putra tidak berkutik saat digelandang ke Polsek Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Pria umur 28 tahun itu ditangkap polisi karena mencuri motor milik temannya. Pelaku diringkus polisi saat bersembunyi di rumah kerabatnya wilayah Pelaju. Tersangka mengaku awalnya datang ke rumah korban hendak meminjam uang. Namun saat melihat korban tertidur lelap di rumahnya, muncul niat mencuri motor korban yang terparkir depan rumah. Pelaku mengambil kunci kemudian merampas motor korban. TSK sudah kita amankan. Dia mengambil motor milik temannya yang awal mulanya niatnya adalah untuk meminjam uang. Namun setelah pergi ke rumah korban dan melihat korban sedang tidur, timbul niat lain untuk mengambil motor. Akhirnya si pelaku ini memeriksa di sekitaran korban dan menemukan kunci motor, sehingga niatnya yang tadi ingin meminjam uang berubah langsung mengambil motor dan melarikan motor dari punya korban. Informasinya niatnya memang digunakan untuk motor ini dijual dan untuk bermain judi slot. Sudah berapa kali pelaku melakukan non-maling, Bang? Baru pertama kali. Motor yang dicuri telah dijual seharga 2,5 juta rupiah. Seluruh uang habis digunakan pelaku bermain judi daring. Pelaku kini terancam 7 tahun penjara karena dijerat pasal pencurian. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang.